Tawuran antar pemuda kembali pecah di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Selain meresahkan warga, tawuran juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali pecah dini hari tadi di perlintasan kereta api kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Beberapa di antaranya juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Selain meresahkan warga karena kerap berulang, tawuran antar pemuda ini juga menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Ini nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin mah. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Polisi yang datang menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Mengetahui kedatangan polisi, kedua kubu pemuda membubarkan diri dan kabur. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Pagedangan Udi, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin dini hari menggeruduk Mapolsek Kronjo. Warga memprotes polisi yang menembak mati ODGJ yang mengamuk mengancam warga. Ratusan warga menggeruduk Mapores Kronjo di Kabupaten Tangerang, Banten dini hari tadi. Mereka memprotes cara polisi menangani ancaman terhadap warga yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Mereka menyayangkan langkah polisi yang menembak mati ODGJ. Meski sempat diwarnai kericuan, warga akhirnya bisa ditenangkan petugas. Peristiwa ini terjadi saat ODGJ mengamuk dengan membawa senjata tajam, khawatir mengancam keselamatan warga. Polisi bergerak cepat melumpuhkan ODGJ. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, korban akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan. Sampai di TKP memang benar ada warga masyarakat yang demikian mengancam saudara Hafid, beberapa warga sekitar dan anggota yang datang, sehingga harus dilaksanakan atau dilakukan tindakan tegas terukur dengan menembak tersangka. Kondisi tersangka ada luka tembak di badan, kemudian dibawa ke puskesmas, kemudian. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api yang diduga dari hubungan arus pendek listrik mengakibatkan belasan rumah warga ludes terbakar. Api membakar sejumlah rumah yang ada di area komplek perusahaan jasa kereta api di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya sibuk menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, percikan api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga yang langsung membesar. Udah ribut, kebakaran, jadi udah lari ke depan, udah nggak boleh masuk lagi udah. Tapi jadi, ibu tahu maksud itu dari apa Bu, api dari konsleting listrik atau apa Bu? Ini nanya ini yang sebelahnya yang kena ini mas ini. Kalau kita saya belakang, jadi tahu-tahu dari ribut kebakaran lari ke depan udah gede api. Petugas berupaya memadamkan api dari sejumlah arah agar tidak semakin meluas. Selain sulitnya sumber air, bantaran rel juga menjadi kendala lakukan pemadaman. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Sumber air yang sangat jauh, ya. Ini kita ngambil di Kali Armabar dan alhamdulillah ini sudah bisa kita atasi semua. Dugaan sementara. Api pun dapat dipadamkan setelah setengah jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran menyebabkan belasan rumah terbakar. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, truk trailer menabrak masjid dan rumah di Jalur Nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kendaraan syarat muatan tersebut melaju keluar jalur untuk menghindari kemacetan di depannya. Sebuah truk trailer bermuatan 36 ton produk makanan ini menabrak pagar masjid dan rumah di Desa Beji, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Minggu sore. Kecelakaan bermula saat trailer yang dikemudikan Suwarno melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian terdapat penumpukan kendaraan saat hendak memasuki gang.
Sopir trailer berusaha menginjak rem, namun kendaraan tetap melaju kencang. Untuk menghindari tabrakan, sopir trailer mencoba banting setir ke kiri. Akibatnya, trailer keluar jalur menabrak pagar masjid dan juga rumah warga. Gimana? Saya banting ke kiri. Banting ke kiri, menghindari apa itu? Menghindari orang. Menghindari orang? Iya. Terus nabrak apa ini, Pak? Nabrak ini tembok, pagar masjid, sama rumah itu. Ini muat apa, Pak? Muat nilai pernah. Dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Ngoro, kawasan Ngoro Mojokerto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi berhasil menggagalkan pencurian mobil mewah di Sampang, Jawa Timur. Pelaku nekat mencuri mobil korban yang tengah diservis petugas bengkel di depan rumah korban. Inilah detik-detik saat sebuah mobil mewah dibawa kabur pelaku dan lolos dari hadangan polisi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Polisi yang menerima laporan kehilangan dari korban langsung memburu pelaku. Pelaku berinisial IS akhirnya berhasil ditangkap aparat Polsek Sukabanah dan Polsek Tanjung Bumi beserta mobil curiannya di rumahnya. Modus pencurian yang dilakukan tersangka tergolong nekat. Pelaku yang berpura-pura kenal dengan korban mendatangi rumah korban yang tengah menservis mobilnya. Tanpa basa-basi, tersangka langsung mengambil kunci dan membawa kabur mobil korban yang tengah diservis oleh petugas mekanik. Pelaku dengan kecepatan tinggi menerobos halangan petugas dan setelah itu mengkomunikasikan dengan Tanjung Bumi, Polsek Tanjung Bumi, dan alhamdulillah berkat bantuan Polsek Tanjung Bumi dan masyarakatnya pelaku bisa tertangkap. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka beserta barang bukti satu mobil mewah yang dicurinya diamankan di Polres Sampang. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, aksi pencurian bisa terjadi di mana saja walaupun mobil korban ini sedang diservis. Antisipasinya mungkin ketika diservis pun harus menjaga betul oleh pemiliknya. Ya, itu yang harus dilakukan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Jawa Tengah maksud kami, seorang perangkat desa di Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah dibakar hanya karena perkara rubah. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Sejumlah petugas dari Polsek Simo, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian atau di rumah tempat pembakaran perangkat desa dan memeriksa sejumlah ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi pakaian pelaku dan botol bensin yang diduga digunakan untuk membakar korban. Kasus pembakaran tersebut terjadi pada Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru dilaporkan pada Sabtu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Bintang Alfatah datang ke rumah pelaku Mariono untuk menanyakan rumah yang sudah dibeli korban sejak lebih dari 5 tahun lalu. Namun belum juga dikosongkan dan masih ditempati pelaku. Akan tetapi pelaku tidak menjawab, justru menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakar menggunakan korek api. Beruntung korban segera ditolong warga dan dilarikan ke RSUD Simo. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan saat ini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Daerah Simo. Kejadian hari Sabtu, korban datang ke rumah pelaku yang di TKP ini. Ternyata sudah dipersiapkan peralatan, bensin, dan korek api. Nah, tanpa banyak bicara, kemudian disiram. Saudara korban keluar, ya mungkin di sekitar sini, gulung-gulung, minta tolong. Setelah minta tolong oleh warga yang ada di jalan, kemudian dibawa ke rumah sakit Simo. Ya. Kini polisi masih memburu pelaku pembakaran. Pelaku juga akan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas membusuk di kamar indekos di Kota Jambi. Sebelumnya PNS itu sempat pamit kepada pemilik indekos untuk pulang ke kampung halamannya.
Seorang pegawai negeri sipil atau PNS ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu sore. Jasad korban ditemukan terlentang di atas kasur dengan kondisi membusuk. Diduga korban telah meninggal selama 4 hari. Menurut pemilik kos, korban bernama Azmi Arpan, 38 tahun, menyewa kamar kos pada 19 Juni lalu dan pada 23 Juni lalu sempat pamit pulang ke kampung halamannya di Kuala Tangkal untuk menjemput istri dan anaknya. Yang itu termasuk Pak RT yang menyaksikan beliau datang masuk ke kosan saya itu kan. Pekerjaannya apa? PNS. PNS mana katanya? PNS Inspektorat. Dari? KTP-nya memang PNS. Oh, Inspektorat mana? Kabupaten atau provinsi? Kabupaten, mutasi ke Jambi. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan mencari penyebab kematian korban. Setelah diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Raden Matahir Jambi untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga berselingkuh, sepasang ASN digerebek ibu-ibu di Bangkalan, Madura. Dugaan perselingkuhan bermula ketika pelaku mengirim pulang istri dan anak ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri karena COVID-19. Sejumlah ibu-ibu melampiaskan emosi mereka pada seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah di Bangkalan, Madura. Diduga perempuan berkerudung biru ini selingkuh dengan ASN berinisial HB yang menjabat sebagai kepala seksi di Pemkab Bangkalan. Dugaan perselingkuhan bermula ketika HB mengirim pulang istri dan anaknya ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Namun menurut warga, HB justru memasukkan perempuan lain ke dalam rumah itu. Karena sudah terlalu sering bikin resah warga, akhirnya bermusyawarah dengan RT-nya untuk menggerebek. Tadinya tidak mengaku kalau ada wanitanya di dalam. Ada orang yang menyaksikan, saksilah istilahnya, bahwa ada yang masuk. Ya, saya terpaksa masuk lagi, parani lagi ke rumah. Warga sekitar juga memberi sanksi sosial dengan menempelkan tulisan-tulisan di depan rumah pelaku. Dari Bangkalan, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. 4 warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai mengkonsumsi ikan beracun. Sementara itu 8 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di UGD RSUD TC Hillers Maumere. Tangis warga pecah saat mengetahui kerabatnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di ruang UGD RSUD TC Hillers Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di rumah sakit ini ada 4 orang warga desa Hodel, Kabupaten Sika yang meninggal dunia usai mengkonsumsi ikan buntal yang beracun. Selain itu ada 8 orang yang masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD rumah sakit, sementara seorang warga telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Peristiwa ini berawal saat 20 orang warga menggelar pesta minuman keras tradisional Muke di rumah Bernardo Simon. Karena kekurangan makanan tambahan, didatangkan ikan buntal yang sudah dimasak. 2 jam kemudian, sejumlah korban merasakan gatal dan bengkak di bibir serta tangan kram. Warga mulai panik saat sejumlah korban mulai muntah-muntah. Buntal kok apa? Oh, itu rebus atau berebus atau goreng mereka? Iya kan, santan. Ke santan. Itu mereka dari mana tadi ya? Dari Barita kan. Barita. Makan jam berapa tadi sekitar? Ingat saat dari pondok sekitar jam 2 apa 3. Untuk menyelidiki kasus ini, petugas Dinas Kesehatan Sika bersama Kapolsek OIKT telah mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan sisa ikan buntal yang beracun. Dari Kabupaten Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga desa Panton Rayek, Aceh Timur Aceh menjalani perawatan medis usai mengalami sesak nafas dan mual hingga muntah. Diduga warga mengalami keracunan gas yang bocor dari sebuah perusahaan gas dan minyak. 12 orang dilarikan ke puskesmas Benda Alam karena keracunan gas. 2 diantaranya harus dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud akibat mengalami sesak nafas berat dan muntah-muntah. Sementara warga lainnya langsung keluar dari desa Panton untuk mencari tempat perlindungan yang aman.
Diduga paparan gas ini bersumber dari sumur minyak dan gas PT Medco INP Malaka di Desa Panton, Aceh Timur. Saat ini pihak Medco tengah memeriksa sumber kebocoran gas. Memuntah, terasa baunya gimana, Bang? Kayak karet dibakar. Udara yang tidak bersih dah. Nah, kita tidak tahu apa, tapi rata-rata itu dengan gejala mual, pusing. Tapi alhamdulillah setelah kita tangani hanya ada 2 yang mesti kita rujuk ke rumah sakit. Dan ini sudah dalam